Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Rahmadianti dengan nomor induk mahasiswa 244250613. Saya berasal dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur angkatan 2024. Jadi pada hari ini saya mau membuat video tentang diplomasi Republik Tanzania dari masa ke masa. Melalui vlog ini kita akan melihat bagaimana Tanzania membangun hubungan luar negerinya sejak awal merdeka tahun 1961 hingga di zaman modern atau di zaman sekarang, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kemanusiaan. Berikut adalah videonya, check it out. Merdeka dari Inggris, Tanzania di masa kepemimpinan Presiden Julius Nyerere menetapkan arah politik luar negeri yang unik dan berprinsip kuat. Nyerere percaya bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk membantu negara lain yang masih berjuang. Sejak awal, Tanzania aktif dalam gerakan non-blok atau Non-Aligned Movement, yaitu kelompok negara-negara yang memilih bersikap netral di tengah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Melalui pendekatan ini, Tanzania ingin menunjukkan bahwa negara kecil pun bisa mandiri secara politik dan menentukan sikapnya sendiri dalam urusan dunia. Selain itu, Tanzania juga berperan besar dalam Organisasi Persatuan Afrika atau Organization of African Unity yang kini menjadi Uni Afrika atau African Union. Negara ini dikenal sebagai sahabat bagi kemerdekaan karena membantu perjuangan pembebasan di Afrika Selatan, Mozambik, dan Zimbabwe. Nyerere memandang bahwa diplomasi sebagai alat perjuangan moral untuk memperjuangkan keadilan dan solidaritas antar bangsa, bukan untuk mencari kekuasaan. Pendekatan ini sering disebut sebagai moral diplomasi, yaitu diplomasi yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Dalam hubungan bilateral, Tanzania menjalin kerjasama erat dengan banyak negara di Afrika, terutama wilayah Afrika Timur, yaitu Kenya dan Uganda. Pada tahun 1967, Tanzania menjadi pendiri East African Community atau EIC, yaitu organisasi regional yang bertujuan memperkuat integrasi ekonomi dan politik di kawasan Afrika Timur. Meski sempat terjadi konflik dengan Uganda di masa pemerintahan Idi Amin di tahun 1978 sampai 1979, Tanzania tetap menegakkan prinsip stabilitas kawasan. Setelah perang berakhir, Tanzania berperan penting dalam proses rekonsiliasi dan kembali membangun hubungan diplomatik yang damai dengan Uganda. Tanzania juga memperluas diplomasi ekonominya ke Asia dan Eropa. Negara ini menjalin hubungan kuat dengan Cina, salah satu mitra strategis terpenting, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti rel kereta Tazara Railway yang menghubungkan Tanzania dan Zambia. Selain itu, Tanzania juga memiliki hubungan baik dengan India, Inggris, dan negara-negara Skandinavia yang banyak memberikan bantuan berupa pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial. Melalui diplomasi ini, Tanzania menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi bisa menjadi sarana memperkuat kemandirian nasional tanpa kehilangan identitas politiknya. Tanzania aktif di berbagai organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations dan Uni Afrika atau African Union. Negara ini tidak hanya menjadi anggota pasif, tetapi ikut berkontribusi dalam misi perdamaian internasional atau peacekeeping missions seperti di Kongo dan Sudan Selatan. Melalui kontribusi ini, Tanzania memperlihatkan komitmen kuat terhadap collective security, yaitu konsep keamanan bersama yang menjadi dasar sistem PBB. Dalam bidang lingkungan, Tanzania memainkan peran penting dalam diplomasi perubahan iklim atau climate diplomasi. Negara ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti UNDP, UNEP, dan Green Climate Fund untuk mengurangi dampak deforestasi,
meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, dan mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Selain itu, Tanzania juga mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada bidang energi bersih, pendidikan, dan ketahanan pangan. Bagi Tanzania, diplomasi multilateral bukan hanya tentang menghadiri konferensi, tetapi juga tentang bagaimana menjadi bagian dari solusi global. Diplomasi di Tanzania tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga oleh banyak pihak lain di luar struktur negara. Inilah yang disebut dengan multi-track diplomasi, yaitu bentuk diplomasi yang melibatkan berbagai jalur atau aktor dalam membangun hubungan internasional. Selain diplomat resmi dan pejabat negara, ada juga aktor non-pemerintah atau non-state actors yang berperan penting. Mereka meliputi lembaga swadaya masyarakat, universitas, media, sektor bisnis, hingga komunitas lokal yang aktif memperkenalkan nilai dan kepentingan Tanzania ke dunia internasional. Universitas-universitas di Tanzania juga sering menjadi bagian dari diplomasi pendidikan atau educational diplomasi. Misalnya, melalui program pertukaran pelajar, penelitian bersama, atau kolaborasi internasional yang membantu memperkenalkan potensi akademik Tanzania ke dunia. Melalui pendekatan multi-track ini, Tanzania berhasil membangun soft power, yaitu kekuatan untuk mempengaruhi negara lain bukan dengan paksaan, melainkan dengan kepercayaan, nilai kemanusiaan, dan citra positif di mata dunia. Konsep ini membuat diplomasi Tanzania menjadi lebih inklusif, terbuka, dan berakar pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Samia Suluhu Hassan, arah diplomasi Tanzania semakin modern dan adaptif. Fokusnya tidak lagi hanya pada politik dan solidaritas, tapi juga pada ekonomi hijau atau green economy, pemberdayaan perempuan atau women's empowerment, dan teknologi berkelanjutan atau sustainable technology. Tanzania juga aktif dalam forum internasional seperti East African Community atau EAC, Southern African Development Community atau SADC, dan Group of 77 atau G77. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari video di atas adalah bahwa diplomasi Tanzania telah berkembang dari semangat anti-kolonial dan solidaritas Afrika menuju diplomasi modern yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kerjasama global. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Tanzania bukan hanya bagian dari Afrika saja, tetapi juga bagian penting dari komunitas dunia. Sekian penjelasan tentang diplomasi Tanzania dari masa ke masa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.